Lu sendiri deh, lu percaya nggak sih Tuhan itu ada apa enggak? Kalau gue sih percaya, gitu loh. Oke. Cuman gue bisa paham juga kenapa mereka nggak percaya, gitu. Karena pertama nggak kelihatan, yang namanya Tuhan tuh nggak kelihatan. Yang kedua, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Cuman kan eh, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah bukan berarti nggak ada. Dan sebenarnya masih tetap bisa dibuktikan dengan cara cocokologi. Halo guys, balik lagi sama kita di channel podcast Komentator. Eh, Gimana nih? Kita bahas apa nih malam ini nih? gue pengen bahas ini om. Kan fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, gue lihat udah mulai banyak nih orang-orang yang berani menunjukkan jati dirinya, bahwasannya dia tuh ateis. Dia nggak percaya akan adanya Tuhan. Nah, menurut lu gimana nih pandangan lu ya? Maksud gue, gimana menurut pandangan? Ya sah-sah aja sih. Suka-suka dia lah. Ya gitu. Udah selesai dong videonya kalau gitu. Enggak, Tapi karena tapi dari konsepnya pemikiran mereka dengan kepercayaan mereka nggak percaya adanya Tuhan, lu sendiri deh, lu percaya nggak sih Tuhan itu ada apa enggak? kalau gue sih percaya, gitu loh. Oke. Cuman gue bisa paham juga kenapa mereka nggak percaya, gitu. Karena pertama nggak kelihatan, yang namanya Tuhan tuh nggak kelihatan. Yang kedua, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Berarti mereka nggak beriman. Iya jelas nggak beriman karena nggak bisa dibuktiin, bukti ilmiahnya nggak ada, gitu. Bukti ilmiahnya nggak ada. Cuman kan eh, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah bukan berarti nggak ada. Dan sebenarnya masih tetap bisa dibuktikan dengan cara cocokologi. Oke, contohnya. Nah, contohnya gini, jadi gue jelasin dulu cocokologi itu yang gue maksud kayak gimana. Jadi cocokologi itu kan sebenarnya teori yang dibangun berdasarkan data atau fakta dari orang yang punya teori tersebut, tapi data dan faktanya itu nggak ilmiah juga, tapi Mhm. masuk akal Oke. buat dia dan Oke. bahkan mungkin buat sebagian orang, Mhm. masuk akal. Nah itu makanya cocokologi gitu. Nah, uh, gue ada cerita menarik nih, gini, tentang teori cocokologi ini. Mhm. Kalau Tuhan tuh ada atau enggak. Jadi ini cerita tentang bokap gue. Mhm. Waktu bokap gue masih zaman kuliah. Dia itu pernah mempertanyakan ternyata. Pertanyakan Tuhan tuh Tuhan. ada apa enggak sih? Gitu loh. Oke. Akhirnya dia bikin challenge Hmm. untuk Allah begitu. Dia bikin challenge. Ditantangin. Ditantangin. Tantanginnya gini. Secara logika, kalau misalkan dia belajar rajin, terus nutrisi dari makanan itu dipenuhi, Mhm. lengkap, 4 sehat 5 sempurna. Mhm. Zaman itu kan yang namanya nutrisi yang bagus tuh 4 sehat 5 sempurna. Mhm. Sekarang udah berubah lagi. Gitu. Harusnya waktu ujian bisa lulus. Oke. Gitu kan. Akhirnya dimulailah Mhm. semester baru, dimulailah eksperimen. Bokap gue cuman pokoknya fokus belajar, makan bergizi, Mhm. nutrisi bahkan pakai nyiapin susu segala Mhm. gitu. Belajar terus. Begitu ujian. Jadi sama proses itu cuman fokus belajar doang, nggak sholat, nggak puasa. Oh, jadi eh, rohaninya hilang. Rohaninya dilangin. Oke. Jadi pakai logika doang, Mhm. nggak sholat, nggak puasa. Begitu ujian, dari 7 mata kuliah, Mhm. yang lulus itu cuma satu. Dari 7 mata kuliah. Yang lulus cuma satu. Banyak nih, banyak. Akhirnya ngulang semester Pengen lagi. depannya. Nah, di situ di semester berikutnya akhirnya ditambahin dengan ibadah. Jadi Oh. yang logika yang awal itu belajar dengan asupan nutrisi yang bagus tetap dilakuin, plus ditambah ibadah, sholat tahajud, puasa Senin Kemis. Begitu ujian,
ternyata jadi ngambil tambahan. Jadi zaman dulu tuh kata bokap gue, kalau ngulang tinggal ikut ujiannya, nggak perlu kuliah lagi. Sehingga bokap gue tambah 7 mata kuliah lagi, gitu. Total semua lulus, Lulus semua. semua. Oke, artinya? Dari situ bokap gue akhirnya percaya bahwa Tuhan itu ada, gitu. Oke. Tapi itu kan menurut logikanya dia, gitu kan, belum tentu masuk ke orang lain. Makanya kan gue bilang itu cocokologi. Makanya setiap orang itu akan punya pengalaman yang berbeda-beda, pengalaman spiritual lah, bisa dibilang itu pengalaman spiritual, Iya. pengalaman yang beda-beda. Untuk akhirnya dia sampai ke titik, oh ternyata Tuhan ini ada, gitu. Makanya buat saran gue sih, yang ateis, ya cobalah bikin challenge gitu. Tes Untuk buktiin, tantang iya, Tuhan. iya untuk buktiin bener nggak sih ada, gitu. Oke. Berarti dari jawaban lu sendiri tadi kan bilang lu tuh percaya akan adanya Tuhan. Iya. Sedangkan dari sudut pandang para ateis, kalau Tuhan itu ada, terus kenapa masih ada rakyat-rakyat atau masyarakat yang masih susah, masih melarat. Sedangkan Tuhan itu kan maha adil, maha kuasa. Iya. Ya untuk apa itu untuk apa itu diciptakan gitu, dibiarkan. Yang pertama gini, kan kita kalau yang orang yang percaya Tuhan itu kan kita pasti yakin bahwa alam semesta ini semua dia ciptain. Nah, kalau gue percaya gini konsepnya, bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta ini plus beserta hukumnya. Dan salah satu hukumnya itu yang pasti adalah sebab akibat. Sebab akibat. Iya. Ketika lu melakukan sesuatu akan terjadi akibat tertentu. Itu. Nah, kalau ada orang yang susah, itu pasti ada sebabnya. Males. Bisa karena males, bisa karena dia anaknya orang susah, lahir di keluarga susah. Oke. Ya, kalau dia lahir di keluarga susah, ya yang bikin sebab kenapa dia susah ya orang tuanya. Tapi kan bisa jadi dia harusnya nggak mau belajar gitu. Iya, setelah itu dalam perjalanan waktu dia mau merubah nasib ya dia bisa berusaha gitu loh. Tapi semua tuh pasti ada sebab dan akibat gitu. Bekerja seperti itu. Jadi jangan kenapa kok dibiarin gitu. Karena memang hukumnya udah dibikin kayak gitu. Dan jangan lu pikir gini loh. Tuhan itu bekerja tiap hari kayak bagi rezeki, merintahin gini. Kagak. Ya, Kalau gue percayanya dia itu udah membuat sistem. Dan sistem ini berjalan dengan sendirinya. Gitu. Sama kayak gini. Dulu zaman kuliah gue tuh ada yang namanya sistem kontrol, jurusan sistem kontrol. Belajarnya apa? Bikin sistem. Bikin sistem di organisasi, bikin sistem untuk mesin. Jadi ketika sistem itu jadi bisa berjalan secara otomatis. Kalau kita manusia aja berpikir kayak gitu, masa Tuhan masih manual? Ya, enggak. Kan dia pasti lebih canggih dong. Iya kan, kayak gitu. Nah, itu kayak gitu. Jadi ini sistem berjalan udah otomatis gitu. Manusia dikasih kebebasan untuk ngelakuin apa yang mereka mau. Oke, tapi kalau misalkan manusianya ini mau berubah, sudah berusaha, tapi Tuhan belum kasih. Ya berarti mungkin ada yang kurang. Ya kayak tadi bokap gue, pengalaman bokap gue, usaha doang ternyata nggak cukup kan. Butuh ternyata ada spiritualnya. Nah ini makanya kalau gue ngelihatnya gini, ini konsepnya gini. Ini sistem udah jadi, dibiarkan berjalan, tapi dalam perjalanan tetap akan ada intervensi Tuhan terhadap sistem itu. Makanya jadi sewaktu-waktu kalau sistemnya bermasalah dia bisa turun. Bukan bermasalah. Oke. Jadi kenapa lu disuruh berdoa? Berdoa itu kan lu minta bantuan. Oke. Nah, bantuan itu adalah intervensi sistem dari Tuhan. Gitu. Makanya ada, kalau orang Islam tuh percaya kan ada rezeki yang tidak diduga dari mana datangnya. Iya. Ya itu, lu misalkan udah usaha nih, ngerjain satu project, lu ekspektasi lu akan dapat hasil, kalau ini berhasil, gue bakal profit 100 juta nih gitu. Ternyata gagal nih, padahal lu udah usaha, udah berdoa semua. Tapi ternyata Tuhan ngasih dari arah lain. Yang lu nggak duga. Iya. Ya itu intervensi.
Itu salah satu contoh yang itu intervensi yang gua anggap itu intervensi Tuhan gitu loh. Dan kalau orang umum nganggapnya keajaiban, miracle. Oke. Nah, masalahnya banyak masyarakat kita tuh nggak paham bahwa semua itu yang pertama dilakukan adalah kita ngelaksanain sebab akan terjadinya dulu. Nggak usah mentingin hasil. Kerja dulu. Kerjain aja. Nah, kalau ternyata kita dapat doa kita dikabulkan, akhirnya dapat intervensi, dikasih rezeki yang gede apa, itu bonus. Oke. Tapi kebanyakan kita kan sebabnya belum dilakuin, kencengin dulu doanya. Minta intervensi dulu gitu loh. Minta bantuan dulu. Kalau perlu nggak perlu. Iya. Capek. Itu yang kebanyakan terjadi gitu. Nah, terus problemnya kenapa ada orang-orang yang ateis? Ya itu tadi kan. Karena menurut mereka nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bisa dibuktikan secara Iya, ilmiah. iya, dan memang nggak bisa dibuktikan. Lu sampai kapanpun nggak akan bisa buktiin Tuhan itu ilmiah. Tapi lu bisa dengan cara cocokologi. Ya itu tadi salah satunya dengan cara lu nge-challenge. Gue ada pengalaman, tapi ini bukan nge-challenge karena gue nggak percaya. Gue udah percaya, tapi ada satu kondisi yang akhirnya, oke lah, gue challenge. Buat ngeyakinin lu lagi. Oke lah. Bukan, ya itu akhirnya tambah meyakinkan, tapi challenge-nya gini. Udahlah, terserah lah. Allah mau sampai kapan sih ngebiarin gue kayak gini? Gitu. Dan itu terjadi keajaiban. Tapi sebelum gue sampai di titik, udahlah terserah. Itu gue ada sebab yang gue lakukan dulu. Ada ikhtiar yang gue lakukan dulu sampai mentok. Itu sampai mentok, terus gue, ya udahlah. Udah pasrah. Mentok, pasrah. Dan ternyata Allah nggak ngebiarin gue untuk lama-lama. Di zona susah. Di zona susah. Gitu. Jadi, dan itu masuk akal buat gue. Tapi buat orang lain belum tentu. Gitu. Buat orang lain belum tentu. Makanya gue bilang, kalau orang ngomong yang bahasa umumnya pengalaman spiritual. Tapi kalau gue bilang, ya itu cocokologi gue. Gitu. Ya kalau itu nggak bisa didebat. Iya, makanya keyakinan terhadap Tuhan itu individual. Kalau kita ngomong toleransi, gitu kan? Ngomong toleransi. Ya kalau ada orang yang ateis nggak percaya, ya udah, biarin aja. Gitu, mau gimana nggak akan masuk ke mereka sampai mereka bisa membuktikan sendiri. Walaupun mereka akhirnya menyadari, ya tetap aja buktinya yang mereka bawa nggak ilmiah, gitu loh. Ya. Nah kalau mau bicara tentang Tuhan, Tuhan dari server mana yang maksudnya? Ini uniknya ya. Ini uniknya. Kita ngomong Tuhan dari server mana. Iya. Tapi faktanya mau server manapun itu dijawab. Fakta. Itu fakta. Lu mau dari server manapun, lu nge-challenge, itu pasti dijawab. Dari agama manapun. Dari agama manapun. Jadi intinya ya Tuhan tuh ada udah gitu. Buat gue sih Tuhan tuh ada. Jadi ada pesan nggak buat teman-teman ateis selain tadi lu suruh challenge, apa kira-kira yang? Ya nggak ada sih. Ya, buat gue sih kalau si ateis ini mau tetap ateis ya silakan. Tapi kalau mereka akhirnya penasaran, bener nggak sih ada? Ya coba aja di challenge gitu. Pasti akan jawabannya. Lu bikin challenge. Kalau lu nggak percaya Tuhan, yang lu lakuin seperti apa? Nah untuk kalau ini nggak berhasil, terus lu lakuin lagi dengan ditambah beribadah sesuai keyakinan lu ke Tuhan. Apakah berhasil? Gitu. Kalau ternyata yang ditambah ibadah ini berhasil, ya lu simpulkan sendiri aja. Tuhan ada apa enggak gitu. Karena ya kalau itu lu teori itu terus lu bawa ke orang lain untuk meyakinkan orang lain, tetap percuma. Nggak akan masuk. Ya. Makanya pada akhirnya itu memang keyakinan terhadap Tuhan itu individu. Agama itu personal. Yang bikin sekarang ribut itu kan karena masing-masing itu ngeluarin pendapatnya dan memaksa
yang nggak sependapat untuk sependapat sama dia dengan ngeluarin berbagai macam argumennya dia, datanya dia segala macam. Tapi mereka nggak sadar datanya tuh nggak ilmiah, yang lu keluarin gimana pun nggak ilmiah. Sehingga ya itu masuk cuman buat lu doang, tapi buat orang lain nggak masuk gitu. Tapi secara logika masuk nggak? Masuk. Secara logika masuk akal gitu. Oke, mungkin itu dari pandangan abang gue deh, atau bisa dibilang sohib gue dah. Pandangan dia tentang Tuhan itu ada atau tidak. Ya mudah-mudahan teman-teman yang percaya teman-teman yang menganut ateis itu menganut ya? Menganut nggak sih? Nggak tahu gue. Pokoknya iya dia mengambil paradigma itulah gitu. Mungkin bisa dicoba challenge yang tadi disampaikan. Kalau Ya, memang challenge-nya bisa bentuk apapun lah Ya. yang sesuaikan dengan kondisi lu gitu. Itu contoh doang tadi. kalau memang itu bisa berhasil, coba dong bagi-bagi experience-nya di kolom komentar. Suwe. Udah tutup aja. Terus sampai ketemu di Oke, pembahasan berikutnya. bye-bye.